Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Saputro. Saya mahasiswa D4 TKJMD ITB. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 8. Modul 8. Di sini ada kesalahan dalam pengetikan. Sebenarnya ini modul 8, yaitu materi tentang modul 8 ini adalah searching dan sorting, pencarian secara urut dan pencarian secara acak. Pada modul ini terdapat topik sequential search atau pencarian sekuensial yang dapat diartikan secara sederhana, yaitu sebagai pencarian secara berurutan suatu data di dalam sekumpulan data, misalnya data atau angka. Perhatikan bahwa yang berurutan adalah cara pencariannya, sementara sekumpulan data itu sendiri tidak perlu diberurutkan. Berikut adalah contoh program latihan yang terdapat pada modul 8. Begitulah rangkaian atau contoh program pada modul 8. Di sini juga ada materi tentang sorting. Sorting yaitu atau bisa diartikan secara sederhana sebagai pengurutan suatu data di dalam kumpulan data yang tidak berurut. Berikut juga contoh program latihan tentang sorting. Masuk kepada latihan pada poin A. Kerjakan seluruh contoh program di atas dan laporkan hasilnya. Pada contoh program, sebenarnya di sini itu 8, pada contoh program 81.1. Seperti biasa, kita kopas aja listing programnya. Di sini kita kopas. Kemudian kita masuk pada Visual Studio 2010 yang saya pakai. Sebelumnya saya telah mengcopy paste contoh atau listing program pada contoh program 8 1.1 tentang sequential search atau pencarian secara berurutan. Langsung saja di sini terdapat include library yang dapat digunakan untuk fungsi-fungsi yang ada pada contoh program 8.1.1 tentang sequential search, di mana ada suatu library include stdio.h, library input output. Ini merupakan library buat input dan output. Sedangkan untuk studi include ini stdio lib.h dan include string.h. Langsung saja pada contoh program sequential search atau pencarian secara berurutan ini, integer main, menggunakan variabel integer kumpul angka n info y sama dengan 1 dan menggunakan variabel bertipe karakter yes no. Kemudian ada juga variabel integer pencarian 1 dengan fungsi integer data bernilai string 6 integer dicari dengan perintah printf masukkan 6 angka sembarang. Untuk n sama dengan 0 jika n kurang dari 6, n plus atau n bertambah seterusnya. Kemudian di sini printf indeks ke variabel integer, kemudian scanf string kumpul angka, integer kumpul angka. Tidak usah berpanjang lebar, langsung saja kita compile
program latihan contoh 8.1.1 tentang sequential search. Kita compile. Di sini sudah tidak ada kesalahan. Dari situ kita langsung running program tersebut. Masukkan 6 angka sembarang. Di sini masih kurang huruf M. Kita coba kasih tambahan supaya lebih sempurna. Kita running lagi. Masukkan 6 angka sembarang pada indeks ke 0. Indeks pertama ini kita tulis indeks ke 0. Kita masukkan 6 angka sembarang, katakanlah 1, 2, indeks ke 1 nilainya 2, indeks ketiga kedua nilainya 3, indeks ketiga 4, indeks keempat 5, indeks kelima 6. Kemudian masukkan perintah atau masukkan angka yang posisinya ingin dicari. Kita coba masukkan angka yang terdapat dalam indeks-indeks di atas. Kita coba masukkan angka 4. Nah, di sini sudah ada hasil di mana angka 4 yang pertama ada di array kumpul angka pada indeks ketiga. Di sini angka keempat itu terdapat pada indeks ketiga. Kita coba lihat untuk membuktikan kebenarannya. Angka 4 terdapat pada indeks ketiga. Nah, di sini sudah ada angka keempat yang terdapat pada indeks ketiga. Berarti pencarian sesuai dengan array kumpul angka itu benar adanya 4 terdapat pada indeks ketiga. Kemudian ada perintah lagi, apakah ingin mencari angka yang lain? Di sini ada perintah yes or no. Jika Anda ingin mencari angka yang lain, kita pilih ya atau yes saja. Masukkan angka yang posisinya ingin dicari. Kita coba masukkan angka 6. Pokoknya Anda harus memasukkan angka yang ada terdapat pada indeks-indeks di atas. Kita coba masukkan angka 6. Enter. Angka 6 tidak ada pada array kumpul angka. Apakah ingin mencari angka yang lain? Jika tidak, program berakhir. Nah, untuk program contoh tentang sequential search atau pencarian secara berurutan, kurang lebihnya seperti itu. Next, pada contoh program selanjutnya. Yaitu pada contoh program 8.1.2. Sebelumnya saya telah mengcopy paste contoh testing programnya. Langsung saja kita compile contoh program 8.1.2. Seperti biasa, klik kanan compile. Di sini sudah tidak ada kesalahan. Itu membuktikan bahwa testing programnya sudah benar. Kita coba running. Ini hasil yang dikeluarkan oleh contoh program 8.1.2. Ketikkan sebuah kata atau kalimat sembarang. Misalkan kita ketikkan kalimat ITB Bandung. Masukkan karakter yang posisinya ingin dicari. Kita memasukkan huruf
N. Kita akan mencari huruf N. Karakter N yang pertama ada di array kalimat pada indeks ke-6. Kita coba hitung di sini. Apakah N yang pertama ada di array kalimat pada indeks ke-6? Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, benar adanya N pada indeks ke-6. Kemudian ada perintah lagi, apakah ingin mencari karakter yang lain? Untuk membuktikan kebenaran program tersebut, kita coba cari karakter yang lain. Kita pilih yes atau yes. Masukkan karakter yang posisinya ingin dicari. Kita coba ingin mencari huruf T atau karakter T. Nah, karakter T yang pertama ada di array kalimat pada indeks ke-1. Nah, di sini di mana penulisan indeks itu dimulai dari indeks 0. Indeks 0 itu 1, indeks 1 itu indeks ke 0 itu bernilai atau berkarakter I, kemudian indeks ke 1 karakternya itu T sesuai dengan yang kita cari. Apakah ingin mencari karakter yang lain? Jika tidak, tekan saja N, maka program berakhir atau selesai. Next. Kemudian next pada contoh program selanjutnya atau contoh program 8.2.1. Sama pada listing program ini adalah listing program yang sebelumnya telah saya copy paste dari modul 8. Contoh program 8.2.1. Kita coba mengkompilnya lagi. Klik kanan, compile. Build 1 sukses, 0 fail. Kita coba running. Masukkan 6 angka sembarang yang berurutan. Kita masukkan 6 angka sembarang yang berurutan dari indeks ke 0, masukkan angka 1, indeks ke 1, 2, indeks ke 2, 3, indeks ke 3, 4, indeks ke 4, 5, indeks ke 5, 6. Masukkan angka yang posisinya ingin dicari. Masukkan angka 3. Program ini sebenarnya hampir sama dengan contoh program sebelumnya atau contoh program 8.1.2 yang tadi, di mana program ini itu melakukan searching atau pencarian karakter. Masukkan angka yang posisinya ingin dicari. Di sini saya memasukkan angka 3. Dari program mengeluarkan hasil atau output, angka 3 yang pertama ada di array kumpul angka pada indeks kedua. Kita coba lihat pada indeks kedua bernilai 3 sesuai dengan apa yang kita cari. Next. Apakah ingin mencari angka yang lain? Jika ya, tekan saja Y. Kemudian masukkan angka yang posisinya ingin dicari. Kita coba memasukkan angka 2. Baik. Masukkan angka yang posisinya ingin dicari. Di sini saya memasukkan angka 2. Kemudian angka 2 yang pertama pada array kumpul angka pada indeks ke-1. Kita lihat indeks ke-1. Ya, bernilai 2 sesuai
dengan apa yang kita cari. Kemudian jika ingin mencari yang lain, jika tidak, kita tekan saja N dan program berakhir atau keluar. Next, kita pada contoh program selanjutnya. Yaitu pada contoh program 3.1 atau 8 3.1 tentang sorting, yaitu pencarian pengurutan data yang tidak terurut. Maksudnya adalah pencarian data yang tidak sesuai dengan urutan. Langsung saja, sama pada contoh program sebelumnya. Di sini saya sudah mengcopy paste terlebih dahulu listing program pada modul 8 ini. Nah, ini merupakan listing program yang terdapat pada contoh program 8.3.1 tentang sorting atau pengurutan data yang tidak berurut atau tidak terurut. Langsung saja kita compile. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Ini build file. Build file itu berarti contoh program yang kita compile masih salah. Kita coba telusuri di mana letak kesalahannya. Fetch swap value integer main. Nah, pada contoh program 8.1 ini sudah ada fungsi integer main atau fungsi pokok yang harus ada pada pemrograman C. Nah, di sini kan sudah ada fungsi integer main-nya. Maka di atas tidak usah menggunakan integer main lagi. Maka dari itu kita cukup beri komentar saja untuk menonaktifkan fungsi main yang ada di atas. Setelah itu kita akan coba mengcompile-nya lagi, apakah programnya sudah benar atau belum. Yap, di sini pada hasil build-nya, build 1 sukses, 0 fail. Itu membuktikan pada contoh program 8.3.1 ini sudah benar. Kita coba running contoh program 8.3.1 ini. Kita coba running. Nah, di sini sudah terdapat nilai-nilai yang ada pada contoh program 8.3.1, di mana nilai 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, demikianlah hasil penjelasan contoh program yang terdapat pada modul 8. Pada modul 8 ini tentang searching dan sorting. Baik, saya kira cukup sekian penjelasan tentang modul 8. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.